mayoritas Kristen. Penyakit-penyakit kelamin itu sumbernya di situ, dari sana. Penyakit kelamin apapun itu, raja singa, raja ini atau apapun itu asalnya pasti kepada komunitas atau basis-basis agama Kristen. Mohon maaf, ini fakta, ini fakta. Kenapa demikian? Karena mereka dibiarkan kemudian tidak ada suami, mereka dibiarkan menjanda. Nah, sementara kebutuhan biologis ingin dilampiaskan. Maka cara untuk melampiaskan karena dilarang menikah ya seperti itu, Bang Samuel. Silakan. Buka mic-nya, Bang. Itu aku tutup tuh mic-nya. Silakan tanggapin. Ya, ada betulnya juga, ada bagusnya, ada betulnya juga. Karena kan seperti itu tadi ya, mungkin negara-negara Eropa itu lantaran ketatnya peraturan kekristenan itu ya. Karena kan orang bercerai ini kan nggak selalu, maaf ya, nggak selalu meninggal gitu loh ya, mati cerai kan gitu kan. Nah, kok di Kristen kan dikatakan yang dipersatukan Tuhan tidak akan bisa diceraikan manusia gitu ya. Jadi yang arti abang itu tadi bilang, akhirnya jadi ada apa begitu ya, jadi nggak teratur lah kan begitu, mungkin karena nggak cocok lalu bercerai. Ya terakhir seperti itu tadi, virus-virus pun berdatangan akibat tadi peraturan yang terlalu itu tadi ketat itu ya. Tapi kalau itu sudah pas ya mengenai Islam itu ya, janda bisa selagi mampu menafkahi. Memang si kawanku itu tadi mampu, orang istri pertamanya dia kan masih punya 1 anak. Dia kan sama-sama supir juga sama saya, pasti mampu lah punya 2 istri, kalau anak si 1 kan gitu. Pantaslah aku rasa dia mau menikahinya karena dia mampu gitu. Oke, makasih Bang atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bang Ber di mana dulu, Bang? Dokter, nanti aja dulu itu. Ini mungkin yang dibahas Bang Juma mengenai poligami, Bang. Bang Juma bisa bilang di Kristen juga boleh poligami. Silakan Gurunda. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai poligami, itu adalah solusi untuk menghindari persinahan. Ya, itu di Islam. Jadi di Islam memang membolehkan poligami. Tetapi ya perintahnya jika bisa berlaku adil. Artinya poligami itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, tetapi sangat berat. Persyaratannya sangat luar biasa. Kenapa saya katakan persyaratannya sangat luar biasa sulitnya? Karena perintahnya di sana itu adalah harus berlaku adil. Nah, bagaimana mungkin kemudian kita bisa melakukan satu tindakan adil ketika kita menikmati malam pertama dengan istri kedua, sementara kebahagiaan yang kita rasakan pada malam pertama dengan istri kedua itu tidak dirasakan oleh istri pertama pada saat itu. Berarti itu tidak melahirkan suatu keadilan, karena ada yang merasa terzalimi. Artinya apa? Ya sulit untuk poligami dalam Islam, itu sulit. Tetapi daripada berzina, maka Allah memberikan solusi. Tetapi hal itu sangat berat. Nah itu dia. Ya perintahnya fawahida, cukup 1. Itu yang kami pahami sebagai seorang umat Islam. Nah, hanya saja kemudian di dalam kehidupan umat Islam ini, dia hanya berdasar kepada Rasulullah kan menganjurkan memberikan solusi 1, 2, 3, 4 itu dari Allah, dan Rasulullah mempraktekkan, sehingga mereka menyederhanakan kemudian poligami ini kebanyakan hanya melandaskan terhadap syahwat, bukan terhadap kaidah syar'i, bukan terhadap aturan Islamnya. Nah, sekali lagi saya katakan, Al-Quran menjelaskan surah An-Nisa ayat 3, cukup 1 istri, fawahida. Jika kamu tidak sanggup untuk adil, maka cukup 1. Nah sekarang adakah kita mampu memberikan rasa adil terhadap istri kita? Kalau mampu ya silakan,
Tapi apakah yakin pada saat kita bulan madu dengan istri kedua, ya tidak menyakiti istri pertama? Tentu menyakitin. Jadi gimana ini? Ya itu sama halnya kita dilarang. Sama halnya kita dilarang. Tetapi daripada kamu berzina, maka silakan istri daripada berzina. Tetapi apa kata Allah? Kamu harus berlaku adil. Tetapi tidak bisa berlaku adil, ya berarti dilarang. Tetapi dibolehkan, tetapi sulit, berarti sama halnya dilarang. Kan gitu. Makanya ada kaidahnya fawahidah, cukup satu aja. Kenapa itu berlaku kepada Rasulullah? Karena Rasulullah adalah pemimpin. Rasulullah adalah seorang presiden, seorang raja yang menyatukan kemudian rakyat. Di mana satu suku dengan kabilah yang lain itu harus disatukan. Dengan cara apa? Dengan menyatukan kabilah yang satu dengan kabilah lain. Dengan cara apa? Dengan keturunan kepada mereka. Oh, ini keturunan Rasulullah dari suku ini keturunan Rasul dari suku ini. Mereka menyatu kemudian di dalam panji kekerabatan. Karena kenapa? Kedatangan beliau untuk mengajarkan Islam kepada seluruh umat manusia. Seperti itu adanya. Jadi poligami itu berat, bukan sesederhana yang kita pikirkan. Fawahidah, cukup satu aja. Tapi kalau bisa adil silakan. Nah, gimana ceritanya adil tuh? Saya misalnya menikah, kemudian berbahagia, bulan madu. Apakah ketika anak saya lahir dari istri kedua, itu tidak melahirkan rasa sakit terhadap istri pertama? Pasti ada rasa cemburu, pasti ada rasa sakit, pasti ada rasa iri dan seterusnya. Nah, apakah ini adil? Tentu tidak. Kalau begitu nggak boleh. Iya. Tetapi daripada berzina, ketidakbolehan itu silakan Anda lakukan. Ada jalan untuk melakukan itu daripada Anda berzina. Tetapi apakah Anda bisa adil? Tidak bisa. Oh, berarti jangan. Untuk itu bagaimana solusinya? Ya, lakukan tugas kita sebagai seorang laki-laki soleh yang kemudian bisa mendidik istri kita untuk menjadi wanita soleha yang tunduk kepada perintah Tuhan. Sehingga apa? Istri yang soleha lebih mencintai Allah, lebih mencintai Tuhannya daripada suaminya. Ketika istri yang soleha lebih cinta kepada perintah Allah daripada kepada suaminya, maka suami ini akan melahirkan mengadakan sebuah rumah tangga di mana rumah tangganya ini ketika istri pertama mengizinkan suaminya untuk menikah, istri tidak tersakiti. Ketika suami berbulan madu, istri pun merasa bahagia. Itu baru adil. Tetapi yang ada sekarang ini adalah boro-boro menjadikan istri pertama ini ridho terhadap pernikahan, menikah pun sembunyi-sembunyi. Jadi yang ada bukan rasa adil, tetapi malah menyakiti istri pertama. Berarti sudah melanggar kaidah Islam itu sendiri. Jadi berat dong. Memang berat. Yang gampang itu sebenarnya poligami di Kristen. Oh, tapi Kristen tidak ada poligami, siapa bilang? Itu karena data-datanya ditutupin. Padahal sangat akurat di dalam kitabnya teman kita Kristen. Misalnya di dalam Lukas 18. Kita ambil lagi data di data 29 misalnya. Kata Yesus kepada mereka, kepada Petrus dan teman-temannya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Tuhan meninggalkan rumahnya, meninggalkan istrinya, ya, meninggalkan anaknya, meninggalkan saudaranya. Di data nomor 30 yang dikatakan, dia akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Lipat ganda. Berarti barang siapa yang meninggalkan istri, maka dia bisa mendapatkan istri beberapa kali lipat ganda saat ini juga. Artinya dalam kehidupan dunia, yaitu kalau menjadi pengikut Yesus. Cuman yang harus disadari sebagai apologet, pengakuan yang tertulis di dalam Lukas 18 ini itu bukan untuk Kristen, itu untuk Petrus dan kawan-kawan. Itu untuk Petrus, bukan untuk Kristen. Karena kalau kita melihat secara perikop di dalam kitabnya teman kita Kristen, yang bertanya di sana itu adalah Lukas yang bertanya. Bukan kemudian yang bertanya di sana adalah orang yang hidup zaman sekarang. Sorry, bukan Lukas tapi Petrus. Petrus yang bertanya kepada Yesus tentang hal-hal apa yang diceritakan di dalam Lukas 18 ini. Sehingga Yesusnya menjawab kepada Petrus. Jadi bukan menjawab kepada
orang Kristen. Jadi di data nomor 28-nya dikatakan gini, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti engkau wahai Yesus. Apa kata Yesus kepada Petrus dan kawan-kawannya? Jadi ini perkataan Yesus kepada Petrus, bukan kepada Kristen. Jadi kepada pengikutnya Yesus boleh poligami. Tapi kalau Kristen, ya silakan aja, nggak boleh poligami. Karena kalau kita ingin jujur, Kristen ini bukan pengikut Yesus, tetapi Kristen ini adalah pengikut orang Farisi. Nah, Yesus berkata kepada Petrus dan kawan-kawannya, aku berkata kepadamu Petrus, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya dan anaknya, akan menerima kembali berlipat ganda pada masa ini juga dan pada zaman yang akan datang. Ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi poligami boleh. Boleh kepada siapa? Pengikut Yesus, Petrus dan kawan-kawan. Seperti itu, Bang. Jadi poligami itu bukan hal baru di dalam kehidupan kita. Bukan adanya di Islam. Justru Islam yang membatasi cukup satu. Agama sebelum Islam itu tidak ada dasar kaidahnya yang mengatur cukup satu istri. Bahkan kalau kita melihat dari apa yang tertuang di dalam kitab saudara Lukas 18 28, 29, 30, di situ sangat jelas dikatakan bahwa akan mendapatkan berlipat ganda saat ini juga. Seperti itu, silakan. Oke Bang, Noel tanggapin, buka mic-nya Bang. Barang siapa yang ya nggak pun ke Petrus, itu memang bahasanya ke Petrus, Petrusnya yang menanyakan ya. Tapi kan memang kita ngikutkan itu juga sebagiannya. Itu pas kita dengar itu meninggalkan orang tuanya, meninggalkan istrinya untuk mencari kerajaan Allah. Tapi itu kan kalau bagi kami ya itu diartikan artinya menginjil gitu loh, menyampaikan berita tentang Tuhan kan begitu, bukan berarti harus menikah kan gitu. Tapi itu juga tadi bagus juga ya, makasih juga itu dari untuk abang itu kan seperti itu kan. Kadang kita jangan memandangnya Islam identiknya punya istri 3, 4, 5 itu. Setelah abang tadi mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad bisa melakukan itu nabi kan begitu. Dia bisa berlaku adil, dia bisa berlaku apa kan begitu kan. Udah nggak bisa disamakan dengan orang yang sekarang ini kan begitu. Dengan hanya begini begitu menikah begini menikah itu cukup jelas juga ya. Bagus juga kita ini diarahkan. Jadi kita lebih paham kan begitu kan. Berarti kalau memang nggak bisa adil sama saja dilarang kan begitu, jangan dilakukan kan begitu. Kalau bisa adil lakukan. Terus Nabi Muhammad bisa, memang dia udah nabi ya dia pantas lah kan begitu, dia bisa melakukannya. Itu udah nggak sama lagi dengan manusia. Oke Bang, saya rasa itu cukup jelas ya, agak ini. Terus saya ada mau tanya lagi nih Bang. Saya mau tahu ya, sebenarnya pertanyaan saya ini sederhana saja. Kenapa saya lihat itu masjid dibangun di pinggir-pinggir jalan itu atau di kampung-kampung gitu yo. Kok kenapa harus miring lah ini masjid ini kok sana kan gitu. Ini kenapa harus miring? Terus kita tahu kok bisa gitu ya, kenapa harus miring? Katanya harus menghadap ke bahasa sehari-harinya orang bilang menghadap ke Mekah lah gitu, bilang gitu kan. Berarti Mekahnya sana ya, kan gitu. Nah, terus ada lagi yang lebih menjelaskan ke kiblat itu katanya. Oh iya ya. Terus kita ingin apa di sini Bang? Pengen tahu gitu loh, Tong. Bisa nggak Bang di ini kan? Makasih. Silakan Gurunda. Iya baik. Jadi terkait dengan perintah ya untuk menghadap satu titik ya dalam ibadah di Islam, itu adalah suatu perintah yang kemudian jujur saya katakan perintah ini justru membuat umat di luar Islam itu iri ya terhadap
keberadaan kaidah ibadah di dalam Islam. Perintahnya jelas. Allah menerangkan begini. Dan ini adalah pembuktian kebenaran Al-Quran. Sama-sama kita membuktikan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 148, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabikul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat itu mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi ini hanya arah kiblat, arah ibadah saja. Arah ibadah. Jadi umat Islam itu disatukan pada satu konsentrasi ibadah, merujuk kepada satu titik. Mencerminkan bahwa Tuhan itu hanya satu. Itu hikmah, salah satu hikmah. Nah, dimanapun umat Islam itu berada, ketika tidak ada uzur yang menyebabkan gugurnya menghadap kiblat, maka mereka kemudian wajib menghadap kiblat, kecuali ada hal yang membatalkan itu. Nah, Al-Quran mengatakan bahwasanya setiap umat, berarti umat para nabi terdahulu ketika beribadah itu memiliki kiblat. Dan memang betul. Memang betul. Orang Islam punya kiblat, orang Yahudi juga punya kiblat. Yang menjadi permasalahan ini, teman-teman kita Kristen tidak punya kiblat. Ini yang perlu saya jelaskan kepada saudara. Jadi di dalam Al-Quran lagi dikatakan dalam surah Al-Ma'idah ya di ayat 6, artinya gini, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu, basuhlah tanganmu, lalu kemudian sapulah kepalamu, atau basuhlah wajahmu dan juga kepalamu, dan basuh juga kakimu. Nah, kemudian diperintahnya, apabila kamu junub, misalnya kamu junub itu artinya mandi besar disebabkan karena habis melakukan kewajiban kepada suami atau kepada istri, atau mimpi basah, atau wanita dalam setelah haid, ya maka perintahnya mandilah. Ketika ketika kemudian hal ini sudah dilakukan untuk melakukan ibadah, maka perintahnya kemudian sujud beribadah menghadap kepada Allah dengan kaidah-kaidah beriman menghadap kepada Ka'bah, menghadap kepada kiblat, satu titik. Ini pun diterangkan di dalam kitab yang saudara saya pegang, bahwasanya orang-orang terdahulu, para nabi terdahulu, umatnya itu ketika beribadah mereka menghadap kepada satu titik, yaitu yang mereka sebut Betel, atau batu tugu, atau tugu yang mereka buat di mana mereka menghadap ke sana ketika beribadah. Contoh di dalam kitab Keluaran, misalnya Keluaran 40:31, atau di dalam Samuel 2 nomor 11:30. Di situ diterangkan begini. Daud bangun dari lantai, lalu ia mandi, lalu bertukar pakaian, kemudian ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Nah, sujudnya ini itu adalah satu proses di mana ini adalah ritual ibadah. Kemudian ketika dikatakan menghadap kepada tugu atau batu, itu memang sudah diajarkan. Setiap umat memiliki arah di dalam mereka beribadah. Ya. Kejadian 28 nomor 22, Kejadian 28 nomor 18. Orang yang ada pada zamannya, misalnya di zaman Nabi Yakub yang diceritakan dalam Kejadian 28, mereka beribadah itu sujud menghadap ke batu. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan mendirikannya menjadi tugu. Lalu Laban berkata kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai Kejadian 31, di situ jelas sekali diterangkan bahwa ketika orang-orang terdahulu mereka sujud menghadap kepada arah batu yang kemudian dijadikan sebagai tugu. Contoh misalnya dalam Yosua 5 nomor 14. Jadi kesimpulan saya adalah orang-orang terdahulu ketika mereka melakukan ibadah,
mereka sujud beribadah menghadap kepada suatu titik. Ya, pada satu titik, yang mana titik itu mereka sebut dengan batu tugu. Nah, di Islam juga begitu. Kami beribadah kepada satu tugu, satu titik di mana di sana ada batu tugu. Itulah yang kami sebut dengan Ka'bah. Seperti itu, Bang. Jadi nabi-nabi terdahulu sesuai dengan yang diterangkan Al-Quran, melakukan satu ritual ibadah, sujud menyembah menghadap satu titik. Itu yang ingin saya katakan. Silakan. Oke, Bang Wel, tanggapin, buka mic-nya. Begini loh Bang maksudnya. Iya. Kalau ibadah, oke, ibadah ya, saya ibadah. Jadi kan sederhananya ya, kayak seperti kami ya, berdoa gitu loh. Kalau Muslim pun, kalau makan pun kurasa berdoa kan begitu ya. Jadi kan ini kan posisinya kan dalam lingkup rumah atau meja atau dapur atau ruang tamu begitu Bang. Apa ini hanya untuk ibadah Bang? Apa untuk berdoanya beda? Apa untuk ibadahnya saja ke kiblat? Terus berdoanya nggak apa-apa gimana saja? Atau begitu? Kalau kami Kristen kan ya mau di mana saja ya berdoa sama saja kan, mau di ibadah gerejanya pun sama, di rumahnya pun sama. Tuh, mohon Bang ininya Bang. Ya, itulah yang saya katakan tadi kepada saudara. Satu-satunya agama yang mengaku sebagai agama samawi yang tidak memiliki kiblat. Kalau saudara saya melihat di kitabnya orang Yahudi, 1 Raja-Raja 8 misalnya, di situ ada kata derek. Derek itu artinya berkiblat. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya, ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Ini jelas ini Bang. Kata derek itu artinya berkiblat. Artinya berkiblat itu mengarahkan konsentrasi di dalam prosesi ibadah, dalam ritual ibadah. Saya ulang, apabila umatmu mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Itu jelas itu. Juga ada diterangkan di dalam Mazmur 5 ya, di data nomor 8 dan Mazmur 138 nomor 2. Datanya begini. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang suci dengan takut akan engkau. Jadi Al-Quran tidak salah menarasikan bahwa setiap umat itu memiliki arah. Arah itu kiblat. Walikulli wijahatu huwa muwalliha. Jadi setiap umat itu mempunyai arah ibadah di mana dia menghadap kepadanya. Ternyata dalam kitab saudara ada Mazmur 5 nomor 8. Kemudian di mana lagi tadi yang saya katakan 2 Raja-Raja 8, 44. Itu sangat jelas itu. Jadi di Daniel 6 nomor 11 di situ dikatakan, demi didengar oleh Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya dan tingkap-tingkapnya yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Tuhannya seperti yang biasa dilakukan. Jadi Daniel melakukan ibadah 3 kali sehari menghadap ke arah Yerusalem. Berarti Daniel membuktikan adanya kiblat, neget dalam bahasa Ibrani. Neget dalam bahasa Ibrani artinya itu adalah ke arah. Ke arah mana? Israel, Yerusalem. Itu jelas itu Bang, dikatakan. Kemudian di Mazmur 84 nomor 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Berarti ada arah. Menghadap kemana? Menghadap ke Sion. Ini jelas. Jadi apa yang dinarasikan Al-Quran bahwa setiap umat itu memiliki arah kiblat, itu betul. Data yang saya sajikan barusan. Hanya orang Kristen ini yang tidak memiliki arah ibadah di dalam menyembah Tuhan mereka. Demikian Bang. Abang cuma gini, apakah berdoa juga harus menghadap kiblat? Berdoa mau makan? Oh enggak. Tidur gitu. Beda. Prosesi ibadah yang hukumnya wajib di dalam Islam, penyembahan terhadap Tuhan, ada hal-hal yang mengharuskan mereka menghadap kepada kiblat. Tapi dalam hal doa biasa, ya saya seperti ini berdoa kapanpun menghadap kepada kemanapun itu boleh.
Pada saat kami baring, kami berdoa, kan tidak menghadap ke kiblat itu, tapi menghadap ke langit. Berdoa boleh. Berdoa membelakangi Ka'bah juga boleh, membelakangi kiblat juga boleh. Pada saat kita naik pesawat, kita sholat, membelakangi kiblat juga boleh. Pada saat naik pesawat, atau naik perahu, atau naik kendaraan, boleh. Apalagi pada saat sudah tiba masa sholat zuhur misalnya, atau maghrib, mobil atau kendaraan kita menghadap membelakangi Ka'bah. Kayak mana ceritanya? Mobil mau dibalik? Enggak bisa. Kita boleh sholat dalam keadaan mengarah kemana kendaraan kita itu mengarahkan. Tapi hati kita berfokus kepada Allah. Begitu juga ketika kita menghadap Ka'bah, fokus kita bukan ke Ka'bahnya, tapi fokus kita kepada yang memberikan perintah, yaitu Allah, esensi pencipta langit dan bumi. Seperti itu, Bang. Silakan Bang Muel tanggapin. Buka mic-nya. Oh, seperti itu ya. Iya. Berarti sama saja ya, maupun ke kiblat maupun tidak ke kiblat, tetap kita beribadah. Tetapi lebih baiknya kalau yang ada arahnya gitu ya. Kalau ya bisa. Kalau juga, Abang, jadi gini abangku, jadi gini saya simpulkan, semua masjid itu adalah tempat sujud. ya. Tempat sujud yang dibuat ya sebagai tempat paten untuk beribadah itu pasti menghadap ke kiblat, karena memang itu anjuran. Dan memang dibuktikan dari data-data yang saya sajikan, ternyata Al-Quran mengatakan setiap umat itu memiliki arah kiblat, kepada kiblat mereka beribadah. Maka masjid sebagai tempat yang disiapkan untuk menjadi tempat ibadah, sujud, itu pasti mengarah ke kiblat. Tapi umat Islam yang lagi bepergian, tiba waktu sholat, menghadap kemanapun mereka bisa sholat. Tidak mesti menghadap ke kiblat. Tapi pada saat mereka dalam keadaan tidak dalam perjalanan, ya atau bepergian, maka wajib hukumnya mereka menghadap ke kiblat sholat. Karena itu adalah perintah. Itulah yang disebut fikih tadi, ilmu yang mengatur tentang tata cara beribadah. Begitu, Bang. Oh, di situ dia masuk juga ke situ ya. Siap. Terus paham ya, berarti harus ada arahnya. Naik kapal laut pun kadang mana tahu yang mana lautnya, mana kiblatnya kan gitu. Tapi ya kalau lebih ke Tuhannya lah gitu kan. Berarti Islam ini punya banyak Aturan. banyak penyerdahan, banyak apanya lah. Kalau ini bisa, ini apanya. Kalau ini nggak bisa, ini apanya. Seperti banyak pilihan lah gitu ya, nggak terlalu kaku gitu. Iya. Aturannya jelas. Semua yang saya jelaskan itu memiliki kaidah-kaidah jelas. Itulah yang disebut ilmu fikih. Jadi tidak boleh diada-adakan, kecuali sudah diatur. Kalau tidak ada aturannya, itu tidak boleh diada-adakan. Kalau diada-adakan namanya bid'ah, dan bid'ah itu sesat. Oke. Bang, saya ada mau nanya nih. Iya. Kalau Kristen itu beribadah di sini, tidak bisa masuk ke sana, tidak bisa. Artinya kalau hanya beribadah di mana saja bisa kan begitu. Apakah di Muslim itu saya lihat, karena secara kasat mata dilihat seperti tidak ada administrasinya gitu loh, seperti tidak ada keanggotaannya gitu, atau seperti gimana gitu ya. Jadi yang saya maksud, bagaimana dengan Muslim ini beribadah? Apakah kalau saya tinggal di Sulawesi sembahyang di sini, tinggal di Kalimantan sembahyang di sini, tidak ada seperti yang mengikat gitu loh, seperti saya ya. Nah, saya Metodis, terus saya nanti pindah ke Jakarta, mau masuk ke Metodis harus pakai surat dari Metodis yang di Medan. Bahwasanya ini jemaat kami begini. Saya ingin tahu Bang, di Islam itu gimana ya kalau antara beribadah di tempat-tempat daerah, apakah masjid itu punya satu pegangan kita jemaatnya di situ atau gimana Bang? Mohon Bang. Iya, jadi gini Bang Samuel, di Islam itu
tidak ada seperti yang terjadi di agama Kristen, mohon maaf. Iya, iya. Seperti yang di Islam, siapapun ya dan dimanapun bebas beribadah, mau dari mazhab apapun dia, ketika tiba masa ibadah maka mereka boleh masuk ke dalam masjid manapun. Karena umat Islam itu satu, tidak berkotak-kotak. Jadi ketika mereka mau sholat dari partai apapun, selama dia Islam, maka selama itu juga dia punya hak terhadap masjid. Jadi tidak ada, oh ini umat Islam, dia Muhammadiyah, atau dia, oh nggak boleh masuk sholat di sini, nggak bisa. Nah, sementara ada pengalaman saya yang menarik. Dulu ada salah satu staf saya, itu selalu setiap hari Jumat selalu izin cepat pulang. Jadi karena saya sudah bosan, ini kenapa setiap dia pegawai baru, tapi kok setiap hari Jumat selalu minta duluan pulang, belum apa-apa Pak, izin Pak. Akhirnya saya teringat, loh kok ini anak setiap Jumat kok selalu kayak gini, ada apa, aku bilang gitu. Akhirnya saya panggil, pada saat dia izin itu, saya katakan tutup pintu, kamu duduk di sini. Saya mau tahu kenapa sih tiap hari Jumat sampean selalu izin cepat pulang. Jadi Pak, saya kan ada yang noise. Saya kan baru Pak di sini. Gitu. Saya kan baru di sini Pak. Jadi saya masih numpang ibadah. Oh, saya kaget. Numpang ibadah. Maksudnya gimana? Saya kan belum ada gereja di sini Pak yang menetap karena saya dari sekte ini. Sementara saya ibadahnya di sini. Saya harus ke sana cepat-cepat kayak gini karena saya cuma numpang ibadah di sana. Akhirnya sampai kepada pertanyaan saya berujung kepada tentang pajak atau perpuluhan gitu loh. Ternyata itu berpengaruh. Nah, itu tidak ada di Islam. Bahwa ketika ibadah di sana ada pembayaran, ada registrasi, itu nggak ada di Islam kayak gitu. Jadi umat Islam itu bebas sebebas-bebasnya mau ibadah dimanapun, tidak akan ditanyai begitu mas dari sekte mana, siapa namanya, tinggal di mana, itu nggak ada di Islam kayak gitu-gitu. Karena kenapa? Bumi ini adalah tempat sujud kepada Allah. Kemanapun kita arahkan diri, kemanapun masjid kita mengarahkan langkah kita ke sana, kesanalah kita ibadah. Karena kenapa? Begitu kita masuk dalam rumah ibadah, ya masjid, maka bacaannya pasti sama. Dari aliran manapun pasti bacaannya sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Serentak pasti bacaannya sama. Nah itulah yang membedakan antara Islam dan Kristen. Tetapi mohon izin Bang, memang ketika saya berdiskusi dengan teman-teman Kristen saya yang sudah mu'alaf, mereka mengatakan bahwa itu muatannya mengacu kepada perpuluhan. Mengacu kepada perpuluhan karena makin banyak jemaat sebuah gereja, makin banyak kemudian setoran perpuluhan. Oleh karena itulah kemudian harus diregistrasi dan tidak seenak itu pindah ke tempat gereja lain karena itu berpengaruh terhadap income, pemasukan gereja. Begitu Bang, itu yang saya tahu. Padahal kalau kita melihat perpuluhan itu nggak boleh, di Kristen itu nggak ada aturannya perpuluhan. Kenapa? Karena perpuluhan itu hanya diwajibkan disetor kepada Imam Lewi. Imam Lewi berarti dari suku Israel, sementara teman-teman Kristen di Indonesia kan tidak ada suku Lewi di Indonesia ini. Nah sementara perpuluhan untuk Tuhan setor kepada suku Lewi aja. Nah, itu yang pertama. Kedua, dikatakan di dalam Efesus 2 nomor 15 bahwa dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta membatalkan semua perintah yang ada di dalamnya. Artinya ketika ada perintah bayar perpuluhan harusnya itu sudah batal. Seperti batalnya haramnya makan babi, seperti batalnya wajibnya sunat. Kenapa Anda tidak sunat? Oh itu kan untuk Yahudi. Kenapa Anda tidak ibadah hari Sabat, hari Sabtu? Ya itu kan untuk Yahudi. Kenapa Anda kemudian tidak mengharamkan babi? Kan itu untuk Yahudi. Tapi giliran perpuluhan yang hanya untuk Lewi diambat juga. Artinya kalau saya berikan kesimpulan ya berarti ibadah-ibadah ini adalah syarat dengan bisnis kan gitu Bang. Mohon maaf ini, itu fenomena yang saya temukan dari teman-teman saya yang mu'alaf. Bahwa saya memang gemuruh kekristenan itu merambah sampai kemana-mana itu oleh karena begitu orang mendirikan gereja berbondong-bondong dan berlomba-lomba mendirikan gereja, di situ ada fulus,
Di situ ada unsur bisnisnya lah. Sementara masjid nggak ada. Masjid itu justru kita yang mengeluarkan duit untuk membangun masjid. Kenapa? Pernah saya berdialog dengan seorang Kristen. Kenapa di Islam itu mendirikan masjid harus minta sumbangan? Ya saya jawab, karena di situ tidak ada unsur bisnisnya. Coba ada unsur bisnisnya di sana, maka orang akan tanam saham. Ada unsur bisnis, maka berapa? Siapa yang mendirikan masjid? Saya masukkan 1 miliar ya, langsung selesai. Artinya ketika menanamkan 1 miliar, modal itu akan kembali dengan adanya pungutan pajak dari orang yang sholat di sana. Tapi karena itu tidak ada, maka orang hanya berlomba-lomba mengeluarkan seikhlasnya untuk mendirikan masjid. Makanya masjid itu didirikan pasti karena ikhlas. Karena tidak ada mengharapkan sesuatu. Tapi ketika sebaliknya, orang dengan mudah mendirikan gereja karena ada unsur bisnis yang bisa didapatkan di sana. Misalnya gini, ada orang mau mendirikan sebuah gereja. Nah, siapa jadi pendetanya? Ini dan seterusnya. Nah, ini uang saya dirikan gereja. Ada income di sana, bang, yang harus kemudian yang bukan harus tapi yang akan diterima. Kalau di masjid apa? Kita keluarkan duit banyak tapi tidak menemukan apa-apa kecuali satu, amal jariah, pahala. Nah, itulah harta surga, yaitu amal kebaikan, amalan soleh namanya. Saya kira begitu pembedanya antara rumah ibadah Islam dan juga rumah ibadah teman Kristen. Silakan, bang. Buka mic-nya, Bang Wel. Terlepas dari perpuluhan itu tadi bang, kan begini ya. Iya. Kalau di Kristen ya, biar itu kan ibaratnya kita kan dari menikah, punya anak, lalu ibaratnya menikahkan anak kita, lalu kita meninggal juga, begitulah berarti kan begitu kan. Iya. Memang kan nggak ada salahnya loh bang, apabila itu administrasinya ada di situ, pembukuannya, terlepas dari bisnis ya, kan begitu kan. Bahwasannya ibaratnya jelas loh, keluarga ini dari gadis dan anak lajang tinggal di sini berumah tangga sampai meninggal, sampai tua, kehidupannya bagus, begitu loh ibaratnya. Apa yang mau saya tanyakan, itu ada nggak loh bang seperti di Muslim gitu loh, di satu apanya gitu, sama nggak seperti itu? Walaupun abang tadi sudah menjelaskan itu kan mengenai lebih ke bisnisnya, saya maksudnya lebih ke secara apanya begitu loh bang, susunannya gitu loh, pembukuannya. Mohon bang. Mohon maaf Bang Samuel, poin ini saya tidak paham. Gini Mungkin Bang, cuma iya, gimana? Jadi kayak misalnya di sini ada sih. Nah, misal di masjid kita di pengajian. Nah, di pengajian nama kita nanti dicatat-catat. Tinggal di RT ini, di RW ini, tercatat nih. Nah, misalnya kalau saya mati, ya mereka akan datang menguburkan saya. Saya nggak keluarkan duit mereka. Di situ tidak ada kutipan duit, tidak seperti yang Bang Muel bilang. Kalau Bang Muel kan ada kutipan duit. Kalau ini nggak ada kutipan duit. Loh. Jadi ada tuh, di laki-lakinya juga ada. Jadi pengajian nanti bapak-bapak hari Jumat datangnya, ini ada pengajian laki-laki gitu ya. Nanti dikatakan ini siapa namanya, tinggal di mana gitu. Jadi kalau ada kemalangan, itu mereka akan turun tangan gitu. Karena memang di Islam itu diwajibkan untuk membantu orang yang kesusahan, bahkan yang mati sekalipun. Itu Bang Juma, silakan. Oh iya, kalau yang kayak gitu itu tidak tertulis dalam arti kata, bukan menjadi sebuah kewajiban, yaitu disebut infak sedekah, seikhlasnya ketika ada seorang muslim yang kena musibah dan seterusnya, ya memang ada infak sedekah. Dan di Islam itu wajib saling membantu. Itu menjadi tradisi dalam Islam, bahwa umat Islam itu ya harus saling membantu ketika saudaranya ada yang ketimpa musibah atau ada hal yang kemudian memang menjadi hukum di dalam Islam, seperti zakat. Zakat itu siapa aja yang bisa menerima, diantaranya mu'allaf, anak yatim piatu, janda-janda tua dan seterusnya, fakir miskin dan seterusnya. Itu ada yang seperti itu bang di Islam. Tapi bukan satu kewajiban, angkanya tidak ditentukan. Nah, beda dengan perpuluhan, memang ya artinya 1/10 dari penghasilan tiap bulan. Ya, itu pun belum tentu dilakukan kan begitu.
Iya. Siapa mampu ya, belum tentu juga orang gaji 50 juta diberikan 5 juta juga kan begitu, atau diberikan 10 juta kan begitu. Hanya secara apanya saja kan begitu peraturannya, tetapi kan belum tentu dilaksanakan. Tapi ya kalau ada yang ikhlas ya nggak apa-apa juga. Tapi Tapi di zaman ada sekarang juga Bang Muel, ada juga zakat memang wajib harus dibayar. Ada Bang Juma jelatin Bang. Iya, zakat ya sekali setahun itu wajib hukumnya. Itu ada di Islam. sama Ya, di Kristen juga ada itu iuran tahunan itu namanya begitu. Di samping itu ada juga seperti janji iman dan janji-janji begitu. Banyak juga ya. Mungkin pengen tahu kita ya, memahami satu agama yang kita tidak peluk ya, seperti Islam gitu ya. Terus lebih apanya lagi Bang, ini kita ada mau tanya ya, ini Muslim ini ya, saya mau tanya ini, beribadah apakah hanya mengikutkan ajaran Nabi Muhammad atau menganggap Nabi Muhammad itu, ini saya awam ya, saya nggak paham Muslim ya, saya nggak ada niat apa-apa. Iya. Apakah lebih menuhankan Nabi Muhammad? Memang saya dengar sholatnya kan apa dibilang Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau kita lihat di TV ya, sholat Jumat kan ditayangkan itu ya, sholat maghrib ya kan gitu kan. Aku percaya bahwasannya kan begitu kan. Tapi kan kita kalau diskusi kan lebih ingin detailnya gitu ya. Jadi gimana itu Bang, artinya mengapakannya Bang? Apakah memang seperti kami ya, kalau Yesus ya kami tuhankan begitu ya, apa Nabi Muhammad memang menuhankan apa gimana Bang? Tolong Bang dibantu Bang ini. Iya. Jadi bahasa sederhananya begini. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui Nabi Muhammad SAW. Sama seperti Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi semua nabi-nabi itu adalah jalan menuju kepada Tuhan. Nah, permasalahannya sekarang adalah pandangan ini muncul dikarenakan berangkat dari pandangan iman atau doktrin dan dogma bahwa jalan di dalam itu dijadikan sebagai tujuan. Padahal jalan menuju Monas itu bukan Monas. Jalan menuju kepada Tuhan itu bukan Tuhan. Jalan menuju kantor itu bukan kantor. Jalan menuju pasar itu bukan pasar. Jalan menuju rumah itu juga bukan rumah. Beda. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu adalah jalan. Makanya Al-Quran mengatakan, Kul in kuntum tuhibbunallah, katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, apabila mereka mencintai pencipta bumi, perintahkan kepada mereka untuk mengikuti dirimu. Maka katakan, fattabi'uni. Jika engkau mencintai Allah, maka ikutlah aku. Sebagaimana aku mencintai Allah. Apa pola yang aku teorikan, apa pola yang aku praktekkan di dalam mencintai Allah? Melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi ketika kemudian kami menjadikan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai panduan, ya, sebagai patron, contoh, tauladan di dalam bertuhan, maka kami mengikuti beliau karena beliaulah yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan bagaimana umat manusia menyembah kepada Allah. Sama seperti Yesus, demikian juga adanya. Pembedanya kemudian antara Islam dan Kristen, Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, didudukkan sebagai utusan Allah, tidak pernah berubah menjadi Allah itu sendiri. Yesus mengaku dengan lisannya, bahkan dia katakan hidup kekal itu adalah ketika orang-orang mengimani dirinya sebagai utusan Allah, tapi justru dituhankan, dianggap sebagai tujuan. Padahal kaidahnya jelas, aturannya jelas. Oleh Yesus tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah sama, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan aspek itu juga. Akulah jalan. Apa maksudnya? Apa maksudnya akulah jalan? Maksudnya adalah akulah rambu-rambu. Ya. Akulah aturan, akulah metode, akulah cara untuk sampai kepada Allah.
Lalu kemudian akulah kebenaran. Akulah yang mengajarkan kebenaran-kebenaran untuk sampai kepada Allah. Bahwa ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh. Akulah kebenaran itu. Lalu kemudian akulah hidup dengan mentaati metode yang saya lakukan, yang saya tunjukkan, dan menjalankan aturan yang saya arahkan, maka kalian akan mendapatkan kehidupan. Itu maksudnya sama seperti yang dilakoni oleh Yesus. Dia datang tidak menghapuskan perintah, tetapi mencontohkan melaksanakan perintah. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Sayangnya Yesus hanya untuk Bani Israel. Jadi perintah-perintah yang dilakukan oleh Yesus itu perintah cakupannya untuk Bani Israel. Kita bukan Bani Israel, abang bukan Bani Israel. Sementara Nabi Muhammad SAW itu datang bukan hanya untuk Bani Israel, bukan hanya untuk Bani Arab, tetapi seluruh umat manusia. Litubayyina linnasi. Jadi Allah mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Allah mengutus Yesus hanya untuk Bani Israel. Allah mengutus Nabi Musa hanya untuk Bani Israel saja. Jadi di luar Bani Israel tidak diutus nabi-nabi ini kepada mereka. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia. Jadi apapun yang kemudian dilakoni dan menjadi perintah di dalam pengajaran Rasulullah, maka manusia harus mengikuti itu. Dan tidak ada ajaran di dalam diri baginda Rasulullah Muhammad SAW, begitu juga Allah yang menyeru kepada manusia untuk menuhankan beliau. Tidak. Tetapi mentaati beliau. Apa itu? Ketika umat Islam mentaati perintah-perintah Rasulullah Muhammad SAW, maka kita akan menemukan manusia yang taat itu menyembah hanya kepada Allah. Dan kita akan menemukan orang yang taat itu mendudukkan Rasulullah hanya sebagai utusan Allah. Seperti itu, Bang. Silakan yang lain, mungkin ada yang mau ditambahkan. Gak ada yang mau bicara. Oke, tanggapin Bang Boy, buka mute-nya. Ya, tidak menuhankan ya utusan Allah, rambu-rambu, metode, aturan, larangan gitu ya. Bang Nanda. Begini loh Bang, kalau kami itu ya, saya pengen tahu lagi. Memang saya tahu, apa saya salah nggak, saya nggak tahu juga. Itu katanya kalau maulid Nabi, hari kelahiran Nabi itu ya, kalau nggak salah saya. Terus begini Bang, menurut saya mau tanyakan, saya ingin tahu Nabi Muhammad ini utusan Allah, kan gitu kan, di sholat maghrib juga di TV itu ditulis juga kan gitu. Terus melalui utusan ini Nabi Muhammad ini, apakah sama seperti, saya nggak tahu ya, sama seperti Tuhan Yesus ya, lahir oleh Roh Kudus, punya ibu, punya ayah, punya saudara, dan begitu seterusnya. Saya ingin tahu juga Bang, memang kan kita tahu ya, kalau dibilang di Arab itu udah jelas, kalau apa yang Habib gitu katanya keturunan Nabi kan gitu. Maksudnya saya ingin lebih detailnya lagi, lebih pengen tahunya lagi gimana loh ya, maaf ya, Nabi ini loh, Nabi. Mohon Bang. Oke. Kehadirannya gimana loh gitu hingga menjadi satu acuan kan gitu, atau gimana menjaminnya sebagai dia itu utusan gitu loh Bang, saya pengen tahunya di situ. Oke, sebelum dijawab sama Gurunda, teman-teman yang 870 itu blokir permanen 05. Blokir permanen 05, tolong di follow ya, karena satu akunku hilang, akunku di hacker, gak kembali lagi, nggak tahu, daripada bayar hacker mendingan aku bikin akun baru ya. Tolong di follow ya, blokir permanen 05, di follow. Lanjut Gurunda, silakan Gurunda.
Sepertinya Gurunda agak jauh dari perangkat. Mungkin Bang Al, silakan. Iya, sambil nunggu Gurunda ya, saya tanggapi sedikit ya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya seorang nabi dan rasul dalam Islam. Dia utusan Allah, dari nasabnya itu bersambung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia masih keturunan Ismail alaihissalam, ya. Dan orang tuanya dia lahir dari bapak ada ibu, berbeda dengan Yesus di situ. Tetapi beliau dari kecil itu sudah yatim piatu dan diasuh oleh kakeknya, ya. Dilatih mengembala, kemudian berdagang seperti itu ya, sampai umur 40 tahun baru dia didatangi malaikat Jibril dan sebagai pentablisan atau penobatan dia sebagai nabi dan rasul dengan diturunkannya ayat suci Al-Qur'an yang dibawa oleh malaikat Jibril, yaitu surat Al-Iqra di Gua Hira itu. Jadi murni nabi dan rasul saja dalam persepsi Islam, bukan bagian dari Tuhan atau jelmaan Tuhan seperti di Kristen, tapi hanya nabi dan rasul saja, begitu Bang. Nah, kalau dari silsilahnya dari Nabi Abraham kalau kawan-kawan itu memanggilnya ya. Kemudian sampai kepada Ismail ya. Kemudian dari Ismail, jalur Ismail Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam ya. Dari Bani Hashim tuh, kabilah Hashim, begitu Bang. Udah, sebelum masuk ke Bang Juma ya. Walau Nabi Muhammad punya ibu, punya ayah. Emangnya Yesus punya ayah? Perasaan Yesus gak ada ayahnya. Beda. Kalau Nabi Muhammad gak Roh Kudus ditaruh di dalam perut mamanya. Gitu. Oke teman-temannya 855 tolong di follow Blokir Permanen 05. Mungkin Gurunda udah standby. Silakan Gurunda. Oke. Belum standby juga. Oke, sambil nunggu Gurunda. Udah. Iya. Jadi gini, sahabat siapa Bang Samuel ya, sahabat kita. Jadi gini Bang, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama kedudukannya seperti Nabi Musa alaihissalam. Teman-teman Kristen memahami Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang nabi karena tertulis di dalam kitab yang Anda imani sebagai firman Tuhan. Padahal kalau kita melihat aspek kenabian Nabi Musa alaihissalam, yaitu misalnya belah laut dan seterusnya, hari ini tidak bisa kita buktikan. Dalam arti kata tidak ada pengikutnya yang kemudian bisa membuktikan mana tanda-tanda kenabian itu. Itu yang pertama. Kedua, ajaran daripada Nabi Musa itu diimani, tetapi kemudian ada kekuatan yang membatalkan, seperti lahirnya agama Kristen yang kemudian mengatakan itu semua sudah batal karena digenapi dengan kematian Yesus di atas tiang salib. Nah, sedangkan Rasulullah Muhammad SAW tentang kenabiannya, beliau menerima firman. Apa firman itu? Al-Quran. Dan Al-Quran itu masih bisa disaksikan, masih bisa dirasakan, dan cakupan kebenaran yang ada di dalamnya 1400 tahun silam itu bisa ditelaah, bisa diterawang, bisa dibuktikan oleh manusia-manusia hebat pada hari ini. Nah, sehingga ketika Al-Quran mengatakan Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a, katakanlah kepada manusia, wahai Nabi Muhammad, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. Ketika berbicara mengenai Allah dan utusan Allah, berarti berbicara mengenai dimensi pencipta dengan ciptaan yang menjadi wakilnya di atas muka bumi. Jadi sang pencipta yang maha tahu, yang mencakupi keilmuannya dengan segala aspek, memberikan pengetahuan kepada hambanya Nabi Muhammad SAW untuk menguraikan kebenaran keilahiannya, ketuhanannya, sang pengutus ini melalui lisan Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itulah saya mengatakan begini, Tuhan pencipta langit dan bumi maha tahu. Karena dia maha tahu berarti dia cerdas, dia pintar. Dia kalau dihitung seperti yang ada dalam kehidupan kita di dimensi makhluk, berarti hakikat ini adalah hakikat yang begitu kemudian cerdas di atas segala-galanya. Karena kecerdasannya
menerawang setiap unsur pengetahuan ada pada dirinya. Semua pengetahuan bersumber pada dirinya. Sesuatu yang benar semua ada pada dirinya. Sehingga ketika dia memberitakan sebuah pernyataan di mana umat beragama mengakui bahwa pernyataan Tuhan itu disebut firman Tuhan, maka tentu tidak akan pernah ditemukan setitik pun kesalahan. Kenapa? Karena yang berbicara, karena yang berkalam, karena yang berfirman adalah hakikat yang maha mengetahui, yang maha memahami, yang maha mencakup segala sesuatu. Untuk itulah kalau Rasulullah Muhammad SAW ini betul adalah penyampai firman dari yang maha mengetahui, maka tentu firman yang disampaikan oleh Rasulullah tidak memiliki unsur kesalahan sedikit pun di dalamnya. Oh, jadi gitu. Nah, iya. Karena yang memberitakan kalam Al-Quran adalah yang maha mengetahui, berarti tidak boleh ada aspek kesalahan. Alhamdulillah Al-Quran sampai hari ini tidak ada sesuatu apapun yang mampu menjadikan tolak ukur kesalahan untuk dinisbahkan kepada Quran. Itu kebenaran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran bukan perkataan Rasulullah, tapi Al-Quran itu adalah perkataan daripada hakikat yang maha mengetahui. Karena maha mengetahui maka tidak ada kesalahan. Nah, berbeda dengan kitab-kitab lain, syarat dengan kesalahan. Kenapa? Karena sudah bercampur dengan perkataan manusia biasa, bukan lagi murni firman Tuhan. Itu fakta. Contoh, ambil contoh di dalam Lukas 24 nomor 44, nomor 45, 46. Di situ dikatakan ada tertulis Mesias. Jadi Yesus ini yang diceritakan ada tertulis tentang Mesias di dalam Taurat bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Nah, tetapi ketika kita mencari data sesuai dengan pengakuan Lukas 24, ada tertulis di dalam Taurat bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Ternyata ketika kita cari di Taurat, itu tidak ditemukan data itu. Coba aja Anda, sahabat saya cari, abang saya cari di dalam perjanjian lama yang Anda maksud perjanjian lama. Cari di mana tertulis sesuai dengan pengakuan Yesus dalam Lukas 24 itu di dalam kitab Taurat. Bilangan, ulangan, imamat dan seterusnya. Cari bahwa ada ditulis di sana Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Sampai kapanpun tidak akan pernah abang temukan. Itu buktinya apa? Itu bukti bahwa kitab saudara bukan firman Tuhan. Karena tidak mungkin firman Tuhan itu memiliki kesalahan. Kenapa? Karena yang disebut firman Tuhan adalah perkataan Sang yang Maha Tahu. Tetapi ternyata tidak sesuai dengan fakta. Artinya kitab saudara dan penulisnya itu bukan firman Tuhan dan penulisnya bukan nabi Tuhan, bukan utusan Tuhan. Berbeda dengan Al-Quran. Apapun yang Anda ingin temukan dalam Al-Quran berdasarkan dengan ayat dalam Al-Quran pasti berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena ini bukan perkataan Rasulullah. Ini perkataan Sang yang Maha Tahu yang kami sebut dengan sebutan Khalik. Nah, ini pembedanya. Jadi artinya dari aspek Quran saja yang sudah berumur 400 tahun yang salam dari mulutnya membuktikan dia nabi. Kita tidak perlu menuntut mana mujizatnya. Apa mujizatnya? Kok dia nabi? Lihat aja Al-Quran. Kalau Al-Quran itu memiliki kesalahan, berarti dia bukan nabi. Tapi karena Al-Quran tidak memiliki kesalahan, berarti betul dia adalah nabi utusan Tuhan. Karena seorang Nabi Muhammad SAW secerdas manusia yang paling cerdas, tentu ada kehilapan dan ada kesalahan dari lisannya. Kalau yang disampaikan itu bukan kalam dari Allah, kalam dari pencipta langit dan bumi. Tapi karena ini adalah kalam, maka tidak ditemukan kesalahan. Nah, bagaimana mungkin kalau Al-Quran itu hanya karangan baginda Rasulullah Muhammad SAW, hidup di zaman jahiliyah, belum ada digital, belum ada komputer, belum ada internet, belum ada perpustakaan, belum ada buku-buku yang kemudian menyebar dari peradaban-peradaban sebelumnya masuk ke dalam tanah Arab, yang kemudian dia pelajari untuk dia menarasikan sebuah kitab yaitu Al-Quran. Tetapi tidak ada kesalahan sedikit pun. Mana mungkin? Kalau dia manusia biasa pasti akan menemukan kesalahan. Layaknya seorang profesor yang didukung oleh alat-alat canggih untuk menemukan temuan ilmuannya, sebelum dia menyimpulkan suatu kesimpulan data dalam temuan atau riset yang dia lakukan, pasti memiliki coretan, revisi, dievaluasi, diperbaiki,
pembaharuan dan seterusnya. Pasti itu, nggak mungkin seketika yang menjadi temuannya itu lantas menjadikan dia menjadi seorang profesor. Nggak mungkin. Oh, ini direvisi dulu. Ini membutuhkan waktu untuk kemudian direview kembali, untuk kemudian dijelaskan kembali, untuk diuraikan kembali. Ini ditipex dulu, ini dihapuskan lagi, lalu kemudian dirubah sampai kepada temuan yang bahwa ini adalah hasil daripada penelitian. Terangkat dia menjadi seorang profesor. Tapi Al-Quranul Karim tidak seperti itu sifatnya. Seketika datang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ternyata betul. Ilmuwan mengatakan betul. Al-Quran itu mendasari dirinya dengan pewahyuan Iqra, baca. Ternyata aspek apapun yang ditemukan oleh umat manusia hari ini, itu semuanya diawali dengan membaca. Orang mengetahui ilmu militer dari membaca. Orang menemukan ilmu kedokteran dari membaca. Orang menemukan tentang alam semesta dari membaca. Mengetahui tentang embrio dari membaca. Mengetahui dari sidik jari membaca. Bisa menjadi seorang guru dari membaca. Menjadi polisi dari membaca. Jadi presiden menjadi membaca. Pasukan PBB dari membaca. Iqra. Al-Quran mengawali itu. Dari wahyu pertama. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW ngarang-ngarang kayak begini? Tentu bukan karangannya. Ini adalah kalam Allah. Itulah pembuktian bahwa beliau adalah Nabi, Rasulullah, wa khataman nabiyyin. Dia adalah utusan pencipta langit dan bumi. Dan Nabi penutup di antara rentetan Nabi yang pernah diutus oleh Allah di atas muka bumi. Saya kira begitu jawaban saya, Bang Samuel. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari teman yang lain, silakan. Iya. Ya sedikit, Anda tambahin Ustadz. Silakan. Di fakta-fakta Al-Quran itu sampai sekarang terbukti baik secara keilmuan, secara sains maupun secara fakta-fakta sejarahnya. Nah, misalnya dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang lebah. Bagaimana lebah itu menghisap saripati bunga itu dari yang baik-baik, memilih yang baik-baik, kemudian dari perutnya itu mengeluarkan madu. Itu dulu Rasulullah SAW dia tidak pernah belajar tentang hal itu. Tetapi dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah An-Nahl khusus satu ayat itu tentang lebah. Ya, begitu juga tentang penciptaan manusia. Tadi Ustaz Zuma sudah menyinggung tentang embrio. Bagaimana Allah menciptakan manusia itu dari segumpal darah, ya, dari saripati tanah, kemudian dari air mani, nutfah, kemudian menjadi segumpal darah itu menjadi segumpal daging, lalu menjadi tulang benulang, ya, dan kemudian Allah tiupkan ruh menjadi manusia. Nah, ini kita lihat dari mana Rasulullah tidak pernah belajar kedokteran. Kita tahu bahwa fakultas kedokteran itu baru-baru saja diadakan. Dulu itu belum ada sama sekali ilmu kedokteran, apalagi mikroskop dan sebagainya. Tetapi Rasulullah SAW itu yang tidak pernah belajar, yang katanya buta huruf itu, tapi bisa menguraikan hal ini dengan detail dan dengan tepat. Nah, ini membuktikan bahwa secara kajian sains dan ilmu kedokteran Al-Quran itu sesuai. Nah, membuktikan bahwa ini langsung firman dan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada satupun manusia yang bisa mengarang tentang hal ini. Kemudian tentang galaksi, alam semesta, ya. Al-Qur'an itu bercerita bagaimana tentang bintang-bintang, ya, tentang langit, ya. Kemudian tentang suara di alam semesta itu, ya, ada dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ya. Ada surah Al-Fitar misal, ada surat tentang Al-Buruj, ya, tentang gugusan bintang-bintang, ya. Padahal zaman dulu itu belum ada hal ini seperti galaksi, Bima Sakti dan seterusnya. Tetapi Al-Quran bisa menjelaskan ini semua. Bagaimana Al-Quran bisa menjelaskan tentang ada laut yang tidak bersatu antara dua airnya itu terpisah. Tetapi Al-Quran menggambarkan di sini. Padahal dulu Rasulullah SAW belum pernah belajar tentang ini. Bahkan ilmuwan pun belum menemukan tentang ini. Banyak lagi tentang jasad Fir'aun yang Allah tenggelamkan di dalam laut. Dan itu Al-Quran mengungkap, menjelaskan di situ. Nah, banyak ya, ini dari sisi sejarah. Dan kemudian Rasulullah SAW juga itu dalam nubuahnya, ya, dalam hadis juga beliau menjelaskan bahwa nanti orang Arab Badui akan mendirikan gedung-gedung pencakar langit, kalian akan melihat. Nah, sekarang kita melihat bahwa Burj Khalifa itu tertinggi, ya. Kemudian banyak lagi hal-hal lain, ya, yang dijelaskan oleh beliau. Nah, ini ada beberapa hal diantaranya.
Silakan ditanggapi. Oke, tanggapin Bang Muel, buka mic-nya. Iya, memang kalau dari segi apanya dapat juga sih. Hanya tidak ada apanya loh gitu. Maksud saya kan ini kan memang mengajarkan yang bagus, perintahnya ya. Tapi kenapa sih nggak ada ya semudah sedekat itu sebagai pengutus Allah kan begitu ya. Dekat dengan Allah lah begitu ya berarti ya. Sebuah mukjizat atau sebuah membuat yang ya contohnya kita bilang lah menghidupkan orang mati gitulah dilibatnya ya begitu ya. Kenapa ini tidak dilakukan Nabi Muhammad gitu ya? Tapi kan menurut saya ini bukan hanya mengatakan kelemahan Nabi Muhammad, tidak, mungkin dibaliknya mungkin saya rasa siapa tahu ya, entah dia tidak mau, karena saya pernah dengar Nabi Muhammad pernah tidak mau sembahyang di dalam rumah agar tidak rumah itu menjadi puluhan ratusan tahun akan datang menjadi dikunjungi orang atau menjadi istimewa gitu. Itulah kerendahannya kan begitu kan, yang pernah saya dengar dari kawan kan gitu kan. Jadi yang saya maksud, kenapa lu, apakah ada, kan saya tidak tahu apakah ada yang pernah dibuat suatu mukjizat atau yang sudah menyembuhkan orang sakit kan gitu kan. Saya ingin tahu gitu, apa dan seberapa lama umur Nabi Muhammad di dalam dunia lagi, usianya gitu ya. Dan saya ingin tahu juga kan gitu kan. Dan itu dia, saya rasa nggak pernah lihat saya di kalender atau mendengar hari kematian Nabi Muhammad. Tapi Maulid Nabi Muhammad ada, seperti itu kita libur gitu ya. Mungkin saya nggak pernah lihat kan gitu. Kenapa ini, apa saya pengen tahu ya, apa ada penjelasan seperti rahasia atau kerendahan hati Nabi itu sendiri? Itu saya yang pengen tahu. Mohon Bang di ini terangkan. Oke, silakan Gurunda. Oke, sambil nunggu Gurunda ya, saya tanggapi sedikit. Dalam musik terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu adalah kitab Al-Quran. Begitu Bang. Kenapa? Karena setiap itu Allah utus, Allah memberikan mukjizat itu sesuai dengan kebutuhan zaman itu. Contohnya ya, pada zaman Nabi Musa itu memang sedang berkembang sihir ketika itu. Jadi manusia itu memang didominasi dengan ilmu-ilmu sihir, ilmu hitam seperti itu. Makanya Allah berikan kelebihan Nabi Musa itu berupa mukjizatnya dengan sesuatu yang bisa mengalahkan sihir itu. Jadi melempar tongkatnya itu bisa berubah jadi ular, bisa membelah laut seperti itu ya. Nah itu dibutuhkan pada saat itu sehingga bisa mengalahkan kekuatan sihir-sihir Fir'aun dan para penyihirnya ketika itu. Nah pada zaman Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, itu yang sedang berkembang adalah keilmuan dari sisi pengobatan, kedokteran. Sehingga Allah beri mukjizat kepada Yesus itu dengan ilmu pengobatan yang tertinggi, yaitu bisa mengobati orang kusta, mengobati orang lumpuh, bahkan sampai bisa menghidupkan orang mati ketika itu. Sampai orang-orang Yahudi itu, masyarakat ketika itu, akhirnya banyak yang yakin bahwa tidak mungkin ini manusia biasa kecuali mukjizat yang Allah berikan ya, karena mereka ahli kitab, mereka mengerti juga membedakan mana yang sihir, mana yang mukjizat. Nah jadi itu sebuah sinyal atau petunjuk bahwa para nabi itu utusan Tuhan, bukan melakukan sihir, praktek black magic, bukan seperti itu. Nah pada zaman Rasulullah SAW, Nabi Muhammad diutus di bangsa Makkah itu, bangsa Arab itu sedang berkembang pada saat itu adalah ilmu sastra. Ya, jadi mereka itu sangat hebat dalam ilmu sastra, ilmu mantik, balaghah, bahasa seperti itu ya. Makanya Allah turunkan Al-Quran
ya menjadi mukjizat di mana segala kehebatan ilmu-ilmu sastra mereka itu tidak bisa menandingi kehebatan Al-Qur'an, ya. Yang tadi sudah ya, kita singgung sedikit bagaimana isinya, yang tidak ada kekeliruan, kemudian yang bisa mengungkap apa yang sudah terjadi, apa yang belum terjadi dan akan terjadi nanti. Nah, ini jadi al-mu'jiz itu artinya sesuatu yang bisa mengalahkan, al-mu'jiz, makanya disebut mukjizat itu al-mu'jiz. Dia mengalahkan atau bisa mematahkan hujah daripada kebatilan itu sendiri. Itu maksudnya mukjizat. Nah, adapun mukjizat lain itu banyak dari Rasulullah, ya. Dia Isra Mi'raj gitu. Ya, dia diterbangkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, yaitu langit ketujuh. Bahkan beliau membelah bulan, ya. Jari-jarinya itu, ya, jari-jarinya pada saat perang itu bisa mengeluarkan air, sehingga mencukupi untuk minum pasukannya ketika kemarau saat itu. Kemudian hewan, pernah ada seekor unta itu mengadu karena tidak dikasih makan oleh tuannya, yang salah satu anggota beliau ketika itu. Dan beliau memanggil unta itu datang dan mengadu dengan menangis kepada beliau. Kemudian beliau tanya, siapa pemilik unta ini? Saya, ya Rasulullah. Apa yang engkau lakukan terhadapnya sehingga unta ini mengadu kepadaku? Engkau tidak memperlakukannya, memberikan hak-haknya. Nah, jadi sebenarnya mukjizat ini banyak. Hanya saja Al-Quran sebenarnya sudah cukup, ya, menjadi mukjizat terbesar yang tidak terbantahkan sampai sekarang. Jadi kalau diungkap apa mukjizat itu bisa banyak, Pak. Ya, semalaman pun nggak habis kita bahas. Lanjut, Guru Nda. Baik. Saya mengawali dengan memberikan definisi tentang apa itu mukjizat. Karena saudara kita bertanya tentang mukjizat. Jadi mukjizat itu sendiri adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi, di mana kejadian itu kemudian mengalahkan keadaan atau kejadian-kejadian yang luar biasa di tengah-tengah manusia yang terjadi pada zamannya gitu loh. Jadi mukjizat ini sendiri berasal dari kata ijaz, ya, atau ijazah itu jelas sekali ada mengandung kata yang muatannya itu melemahkan atau menjadikan lawannya tidak mampu. Jadi pelakunya disebut mujiz. Jadi kemampuan yang melemahkan pihak lain yang sangat-sangat luar biasa sehingga lawannya ini bungkam, ya, atau kemudian mengalah, itulah yang disebut mukjizat. Nah, sedangkan seperti yang diterangkan oleh saudara saya tadi, sahabat saya Bang Al, Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat untuk melumpuhkan para penyihir. Nabi Isa atau Yesus diberikan mukjizat untuk melumpuhkan kemudian pengobatan-pengobatan yang ada pada zamannya. Sementara mukjizat yang terbesar yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah mematahkan kepiawaian kehebatan orang-orang Arab di dalam bersyair, dan juga mematahkan keberadaan umat Rasulullah Muhammad SAW yang ummi, yang buta terhadap pengetahuan, sehingga Al-Quran datang. Mukjizatnya adalah untuk mengurai semua ilmu pengetahuan. Sehingga yang tadinya kemudian cerdas, pintar, atau disebut sebagai orang yang mahir di dalam bersyair, itu tidak mampu mengalahkan Al-Quran. Atau kemudian kebodohan yang ada pada saat itu dipatahkan kemudian dengan adanya Al-Quran. Al-Quran mematahkan semua ilmu pengetahuan yang ada di atas muka bumi ini. Inilah mukjizat. Inilah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi pengetahuan apapun kemudian digilas oleh Al-Quran. Pengetahuan apapun yang kemudian ditemukan oleh umat manusia hari ini dan seterusnya ke depan, ternyata lebih dulu sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi keberadaan pengetahuan yang ada di Al-Quran ini menjadikan cerminan bahwa itu adalah mukjizat yang terbesar. Dan satu-satunya peninggalan daripada para nabi yang umat Islam imani, ya, Nabi Musa tongkatnya sudah nggak ada. Yesus tidak ada kemudian pengikutnya, ya, yang mampu membangkitkan orang mati dan seterusnya. Tetapi baginda Rasulullah Muhammad SAW
mukjizatnya Al-Quran, dan sampai hari ini disaksikan bahwa apapun yang ditemukan oleh ilmuwan ternyata 1400 tahun lebih duluan ada di dalam Al-Quranul Karim. Saya kira begitu sebagai tambahan. Oh ya, tadi terkait dengan Idul Maulid. Rasulullah Muhammad SAW kemudian itu memiliki tanggal lahir, memiliki tanggal kematian, ada bulan, ada tanggal, ada tahun. Tapi kenapa kemudian tidak dibesar-besarkan? Karena umat Islam tidak melakukan sesuatu yang sifatnya tidak ada anjurannya, tidak ada perintahnya. Tidak ada perintahnya kemudian untuk mengingat kematiannya, memperingati kematiannya. Begitu juga Maulid, tidak ada perintahnya untuk melakukan peringatan terhadap kelahirannya. Itu jelas. Nah, adapun mereka yang melakukan Maulid itu wujud kegembiraan, kebahagiaan terhadap diutusnya sosok Nabi yang datang di atas muka bumi mengajarkan kepada umat Islam atau umat manusia. Nah, sedangkan kalau di teman Kristen ada kelahiran Yesus Kristus tapi tidak jelas kapan lahirnya, terus ada kematian tidak jelas kapan matinya, kemudian ada kebangkitan tidak jelas juga kapan mati, kapan bangkitnya, dan seterusnya. Seperti tanggal 25 Desember tidak ada kemudian data akurat yang bisa kita buktikan bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember, tapi diperingati aja terus. Makanya saya katakan kepada saudara, orang-orang Yahudi memiliki aturan tertulis, tetapi jarang di antara mereka mempraktekkan apa yang tertulis dalam kitab mereka. Teman Kristen tidak ada tertulis di dalam kitab mereka, tetapi mereka lakukan. Jadi Yahudi ada tertulis tidak mereka lakukan, Kristen tidak ada tertulis mereka lakukan. Seperti tanggal 25 Desember, ibadah hari Minggu, apalagi menyembah kepada Yesus dan seterusnya. Tidak ada tertulis tapi mereka lakoni. Ya, itulah perbedaannya antara Islam dan Kristen, demikian juga Yahudi. Demikian Bung, silakan. Tanggapin Bang, buka mic-nya. Ya, memang itu ya istimewanya Nabi Muhammad itu di situ. Kalau saya lihatnya, tidak seperti saya bilang katakan tadi, ada pernah saya dengar gitu tadi itu, untuk tidak sholat di dalam, ya begitu, tidak ingin terlalu dikenang seperti tanggal lahirnya atau apanya begitu. Itulah yang menjadi satu ibaratnya teladan lah ya, supaya jangan sombong, merendah lah begitu katanya. Itulah yang ya, bagus lah. Terima kasih lah, agak paham dikit tentang Nabi Muhammad ya, abang-abang kita yang telah mengatakannya. Saya rasa untuk saat ini saya cukup ya.